worth the living just because he lives. My Jesus, my Savior lives. Maaf, demikian pujian yang begitu indah yang baru kita dengar. Because he lives, ya. Dimana itu suatu jaminan bahwa kita tidak mati dalam kekekalan, tapi ada kehidupan di balik kematian kita, ya. Baiklah, waktu yang sisa ini kita undang Roh Suci agar dapat hadir dalam hati kita masing-masing untuk mendengarkan firman renungan malam ini berjudul Menghadapi Masa Kesukaran yang dibawakan oleh Pendeta Richard Baren. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat malam saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat saya yang ada di Indonesia. Selamat malam, begitu juga yang ada di Amerika, Jerry, Norma, atau juga ada yang lainnya. Selamat pagi. Ya, walaupun pagi di subuh ini tidak apa-apa lah, karena Markus 1 ayat 35, ya, pagi-pagi benar, ya, sebelum matahari terbit, Yesus pergi untuk berdoa. Jadi, ya, kita mengikuti teladan Yesus. Kalau kita bangun ya pagi, subuh pagi, walaupun keadaan ngantuk, itulah waktu yang terbaik untuk berdoa. Dan kita boleh bergabung bersama-sama, walaupun kita yang ada di Indonesia malam hari, tapi paling tidak kita bersukacita boleh bertemu satu dengan yang lain. Inilah wadah yang baik, ya, saudara-saudara seiman, ya, sahabat-sahabat yang kita terikat oleh mungkin karena waktu di bangku kuliah atau juga di bangku SMA atau terikat juga oleh karena gereja. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Saya juga berterima kasih juga ada dosen kita ya, Mem Makpal juga boleh bersama kita. Ya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita membahas firman Tuhan pada malam ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, di mana sebagian anak-anak Tuhan yang rindu untuk berkumpul malam ini, untuk saling bertemu, dan bukan itu saja, untuk saling menguatkan di dalam iman, dalam situasi yang seperti sekarang ini ya Bapa. Puji syukur karena kami semua dalam keadaan sehat. Kami akan belajar firman Tuhan dan biarlah Roh Kudus yang memberi kami kuasa untuk mengerti apa isi pekabaran malam ini supaya kami berdiri kokoh di dalam iman, percaya kepada Yesus sampai Ia datang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul malam ini sederhana aja ya, yaitu tentang menghadapi masa kesukaran. Ya. Menghadapi, ada juga yang bilang masa yang sukar. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membahas ya sederhana aja bagaimana saudara dan saya menghadapi masa yang sukar atau masa kesukaran. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Ketahuilah pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, jadi saya mengambil frase ayat ini saja, ayat yang pertama. Ketahuilah pada hari-hari terakhir.
akan datang masa yang sukar. Kalau dalam bahasa Yunaninya, sukar itu kalepos, membahayakan, ya, sangat membahayakan. Nah, kenapa Paulus mengatakan demikian kepada Timotius? Karena pada waktu surat ini ditulis, Paulus berada di dalam penjara di kota Roma. Dia dipenjarakan oleh Kaisar Nero. Dan pada waktu dia berada di dalam penjara, maka saudara-saudara seimannya banyak yang mengundurkan diri, yang merasa takut untuk melayani Paulus. Dan oleh sebab itu Paulus menulis surat kepada anak imannya. Ya, anak imannya, bukan anak oleh karena hasil itu anak keturunannya, tidak, itu anak imannya di dalam perjalanannya dalam pelayanan Injil di Asia, di Eropa. Lalu Paulus menulis surat kepada Timotius yang masih muda itu, dia katakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya Paulus yang memperingatkan demikian. Yesus pun memperingatkan pada masa peristiwa akhir zaman. Akan terjadi hal-hal yang mengerikan, yaitu yang membahayakan. Di dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai 28, ya, Matius 25 ya, Matius 24 ayat 15 sampai 28, nanti saudara boleh baca di rumah. Maka Yesus menerangkan tentang situasi, kondisi bagaimana saat-saat sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus menerangkan dengan jelas, ya, walaupun tentang tanda-tanda itu, ya, dia campur adukan dengan kejatuhan Yerusalem. Mau tidak mau kita harus menghadapi, ya, saudara dan saya harus menghadapi masa yang sukar, nggak bisa mengelak. Pergumulan hidup harus terjadi, ya, pergumulan hidup harus terjadi. Tetapi semua tergantung dari sikap kita. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi mau tidak mau masa yang sukar, mau tidak mau saudara dan saya harus hadapi. Tetapi semua tergantung dari sikap kita. Kita harus pegang kebenaran firman Allah. Ya, apa yang Alkitab katakan, itulah yang memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi masa yang sukar dan tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara boleh baca dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya, ya, tidak meninggalkan kita. Karena itu jangan menyerah dengan keadaan yang sekarang ini. Mungkin ada orang lain yang mencoba untuk menutup jalan, ya. Mungkin ada juga saudara-saudara kita yang mau menutup jalan karir kita di tengah masa pandemik COVID yang tidak pernah akan berakhir, dan juga masa yang sukar dan sulit sekarang ini. Banyak yang berusaha yang menutup jalan karir kita. Ada pintu yang tertutup bagi kita, seolah-olah pintu itu sudah tertutup, nggak ada lagi solusi, nggak ada lagi jalan keluar. Tetapi selalu ada jalan yang bisa dibuka oleh Tuhan. Kalau yang lain berusaha menutup, tetapi jangan lupa, Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha tahu apa yang harus Dia lakukan untuk umatnya. Ada begitu banyak cara Tuhan untuk menolong orang-orang percaya. Ada begitu banyak cara Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau ada orang yang berusaha menutup jalan karir kita, jalan hidup kita, jalan yang bisa masa depan kita ditutup, jangan lupa, Tuhan yang bisa buka jalan kita. Ya, Tuhan yang luar biasa, yang saudara imani, saudara yang yakini, yang ada di dalam firman Tuhan. Nah, ada 5 hal yang bisa membantu kita untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Ya. Ada 5 hal. Nah, ini simpel aja yang terdapat di dalam Alkitab. Yang pertama, bagaimana supaya kita berdiri kokoh kuat menghadapi masa yang sukar. Tetap berdoa. Yakobus pasal 5 ayat 16. Bila mana saudara membaca di dalam buku Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 bagian B,
ya, sampai ayat yang ke-18. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Elia seorang nabi yang luar biasa pada zaman bangsa Israel, ya, pada waktu itu dalam keadaan murtad, ya, dalam keadaan dari rajanya sampai rakyatnya murtad. Tetapi Elia berdiri seorang diri, ya, dia katakan, dia berdoa kepada Tuhan, bila mana aku katakan hujan tidak turun, dan memang hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Tetapi ada waktunya di mana Tuhan, Elia katakan hujan turun, dan memang hujan turun dengan lebatnya. Ya, dengan lebatnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, walaupun dalam situasi sukar dan sulit yang saudara dan saya hadapi, tetaplah berdoa. Itu resep yang luar biasa. Kita harus berdoa dengan keyakinan yang sungguh bahwa apa yang kita doakan dijawab oleh Tuhan. Elia adalah manusia biasa seperti kita, tetapi ia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Berdoa, berdoa, dan berdoa akan membuat kita kuat dalam menghadapi masalah yang sukar. Karena yang menghubungkan orang percaya dengan Tuhan adalah doa. Komunikasi satu-satunya yang membuat kita menjadi kuat di dalam kehidupan ini adalah doa. Teruslah berdoa dan jangan menyerah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Tadi berdoa, yang kedua, bila mana kita berdoa kepada Tuhan, jangan pernah ragu apa yang kita sudah doakan. Yang menghambat doa kita dijawab oleh Tuhan adalah ragu-ragu. Pada waktu kita sudah serahkan sama Tuhan, ini apa benar nggak Tuhan jawab doa kita? Baik saudara, baik pun saya kadang-kadang sebagai hamba Tuhan juga kadang-kadang ragu juga. Ini benar nggak Tuhan jawab? Ya, kadang-kadang kita juga menghadap ke atas Tuhan. Benar nggak nih masalah saya ini bisa diangkat oleh Tuhan? Bisa diselesaikan oleh Tuhan. Itulah yang membuat kadang-kadang menghambat doa kita. Jangan pernah bimbang atau ragu akan pertolongan Tuhan. Pemazmur bisa melihat gunung-gunung persoalan di depannya, tetapi ia tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Bila mana saudara baca Mazmur pasal 121, ya, kita baca saja ayatnya. Mazmur pasal 100 ayat 21. Ayat ini sangat sungguh luar biasa, seperti tadi yang dibacakan oleh Tigor di dalam Mazmur pasal 46. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah ia akan datang? Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari manakah pertolongan itu bisa datang? Dan sekarang kita tahu bagaimana bukan saja persoalan wabah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, bencana alam yang luar biasa yang menghantam NTT sekarang ini. Ya, saya punya saudara yang di Sabu ini, 2 rumah saya habis katanya di Sabu. Saya bilang berdoa sama Tuhan, Tuhan akan ganti yang luar biasa. NTT hancur sekarang, tetapi Tuhan akan membuat yang luar biasa, yang lebih hebat daripada yang sekarang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali ia berjanji akan menolong kita, maka ia pasti menolong kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah teruslah membuka tangan untuk melayani Tuhan. Ya, teruslah membuka tangan untuk melayani Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 38. Bila mana saudara membaca dalam Lukas pasal 6 ayat 38, inilah yang ketiga, teruslah membuka tangan untuk melayani Tuhan. Ketika kita memberi, Allah akan membuka jalan dan mendatangkan kelimpahan bagi kita. Jangan tutup tangan bagi orang-orang yang membutuhkan kita
apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkat bagi kita dengan berkelimpahan. Sekali lagi, ketika kita memberi, Allah akan membuka jalan, mendatangkan Ini kelimpahan bagi kita. Edmond mau jalan. Ketika Tigor Mau keluar. mengumpulkan dana untuk membantu Dance, keluarganya. Betul, Gor? Ya, dana itu dikumpulkan. Ya, itu akan mendatangkan kelimpahan bagi kita. Amin. Amin. Ya. Amin. Jangan tutup tangan bagi orang yang membutuhkan kita, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Ini ucok. Amin. Ya, jangan tutup tangan. Selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan membantu, bukan dengan kelimpahan kita, dengan kekurangan kita, Tuhan akan memberikan berkat yang berkelimpahan. Tuhan akan mencurahkan berkat bagi kita dengan kelimpahan. Amin. Bagaimana Tuhan mencurahkan berkat dengan kelimpahan? Itu caranya Tuhan. Kita nggak bisa ukur. Tuhan akan memberikan kelimpahan bagi kita dengan caranya, ya bukan dengan caranya kita. Tuhan akan memberikan kelimpahan. Itu yang kedua, yang ketiga. Sekarang yang keempat, teruslah memuliakan apa? Tuhan. Ya, selain kita membantu pekerjaan Tuhan, teruslah memuliakan Tuhan. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Nah, Paulus dan Silas sedang berada di penjara dalam keadaan tidak berdaya. Kaki dan tangannya dipasung, tetapi mereka terus memuji Tuhan dan memuliakan Dia. Tiba-tiba Allah datang melawat mereka dan pintu-pintu penjara terbuka sehingga kaki dan tangan yang dipasung terlepas. Begitu dahsyatnya pujian orang percaya. Bahkan tembok-tembok Jericho bisa hancur karena pujian. Pujian penjaman kita mengandung kuasa, mampu menghadapi setiap persoalan. Saudara-saudara sekalian, bukan hanya mengabar Injil dengan mengabarkan Injil dengan membaca firman Tuhan, tetapi dengan pujian. Tuhan menggunakan apa? Pujian. Ya, tembok Jericho dikatakan hancur oleh karena pujian. Paulus berada dalam penjara, dibelenggu, tetap hancur oleh karena pujian. Jadi pujian itu memberikan satu kuasa yang luar biasa. Ya, jangan pernah tinggalkan untuk tidak menyanyi. Walaupun saudara tidak bisa menyanyi, ya, walaupun saudara tidak bisa menyanyikan lagu yang begitu merdu, jangan lupa tetap ada senandung dalam diri kita untuk menyanyikan lagu-lagu pujian bagi Tuhan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir, tetaplah tenang di dalam apa? Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Amsal 14 ayat 30, ya kita baca ayatnya sama-sama. Amsal 14 ayat 30. Apa yang Raja Sulaiman katakan bagi kita yang merenungkan kasih Tuhan pada saat ini? Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ketenangan hanya bisa, sekali lagi, ketenangan hanya bisa kita raih jika kita tetap di dalam Tuhan. Ketika kita tenang, tidak tawar hati, akan membuat kita mampu menerobos persoalan hidup. Masa sukar akan terus terjadi. Tetapi tetaplah tenang di dalam Tuhan dan jangan tawar hati. Karena jika kita tawar hati, akan membuat kekuatan kita menjadi kecil. Maju terus, jangan putus asa, karena ada Tuhan yang mampu menolong kita. Kasih dalam Tuhan. Bila mana situasi sekarang ini, saudara lihat ya, apa yang terjadi sejak bulan Maret tahun 2020 hingga sekarang. Ya, masa pandemik yang luar biasa. Dan jangan lupa, pandemi ini tidak akan berakhir sampai Yesus datang 2 kali. Ya, akan makin bertambah. Tetapi akibat pandemik ini, maka situasi dunia ini berubah total. Benar, Gora ya? Berubah total. Yang tadinya hingar-bingar, sekarang mulai sepi, mulai tenang. Ya, ada waktunya Tuhan akan buat seperti itu. Yang tadinya tidak lagi peduli dengan Tuhan. Sekarang mulai orang cari Tuhan. Ya.
Jadi akibat dari pandemik ini maka dunia berubah total ya, dengan 180 berubah total, dan perekonomian juga berubah total dan berdampak kepada bukan saja umat Tuhan pun terkena dampak dari sukar dan sulitnya hidup ini. Saya punya anggota hampir setengah ya di rumah. Akibat dari apa? Hancurnya ekonomi. Ya, setengah, nggak main-main. Ya, sebagai gembala ya saya pusing juga. Waduh. Ya, Cok sudah tahu, udah sering khotbah di jemaat keluarga Allah. Cok, bayangkan. Ya, saya bukan mencerita, ada seorang dokter ahli bedah sekarang habis. Ya, bukan habis hartanya. Kasihan. Sudah kurang dari BPJS. Sekarang lagi dampak dari ini. Sudah bisa bayangkan, yang tadi ada pendapatnya tinggi, sekarang turun drastis. Nah, itu baru satu, apalagi yang lain. Ya mungkin juga di gereja-gereja begitu, umat-umat Tuhan banyak juga begitu, yang tersebar di seluruh dunia ini, entah kena di Indonesia, entah di Amerika, ya berdampaklah akibat resesi ekonomi yang luar biasa. Jadi kita lihat di sini, saudara sekalian, tetapi Tuhan ingin mengajar kepada kita, doa membuat kita tenang. Ya, walaupun sesulit apapun, sesukar apapun yang dihadapi oleh umat Tuhan, maka kenapa dikatakan doa, doa, doa? Karena doa itu membuat kita lebih tenang mengatasi masalah. Ya, yang membuat kita gusar karena kita tidak pernah berdoa. Jaranglah berdoa, bukan tidak pernah berdoa, jarang kita berdoa. Tapi kalau kita menggunakan waktu yang ada sekarang ini, selain doa kelompok seperti ini, ada doa pribadi, ada doa jemaat, ada doa-doa yang lain, itu yang membuat umat Tuhan lebih tenang menghadapi masa sukar dan sulit seperti ini. Sekarang saya tanya, apakah yang ikut ini ada yang tidak merasa tidak menghadapi masa sukar dan sulit ini? Lepas dari masa yang sukar dan sulit ini? Enggak juga, semuanya menghadapi. Ya, mau siapa aja yang menghadapi. Ya, tetapi Tuhan ingin mengajarkan kepada kita. Salomo dengan kebijaksananya, tenanglah. Tenang. Yesus pun mengatakan tenang. Ya. Nah, di dalam buku Habakuk pasal 2 ayat 20. Ini ayat Habakuk 2 ayat 20. Ini ayat bagus untuk kita baca. Habakuk 2 ayat 20. Ayat ini mengatakan demikian. Tetapi Tuhan ada di dalam bait Allah yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya ia segenap bumi. Sekali lagi. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya ia segenap bumi. Ayat ini sering ditaruh di mana? Di depan apa? Mimbar. Betul kan? Sebenarnya ayat ini bukan ditaruh di depan mimbar. Maksud ayat ini, karena pada zaman Habakuk, maka keadaan bangsa Yehuda waktu itu sedang kacau-kacaunya. Hukum lagi sudah terbalik, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Begitu. Jadi keadaan kacau di bangsa Yehuda. Dan oleh Habakuk, Tuhan bagaimana menyelesaikan masalah ini? Lalu Tuhan katakan kepada Habakuk, hei Habakuk, tinggallah tenang, berdiam dirilah. Aku ada dalam Ka'bah. Jadi saudara-saudara sekalian, Tuhan ada di sorga. Apakah Tuhan tutup mata? Apakah Tuhan tutup telinga? Atau tutup hati? Nah, dia tetap melihat umatnya. Dia tetap ingin umatnya tenang. Ya, aku akan mengatasinya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, semoga Tuhan memberkati kita. Ya, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Masa yang sukar dan sulit ini, ya kita harus hadapi. Sampai Yesus datang pun kita harus hadapi. Tetapi pada waktu kita menghadapi, tetaplah berdoa, tinggallah tenang, ya tetaplah memuji Tuhan, dan tetaplah melayani dengan baik. Ya, kalau kita sudah sulit, ada lagi yang lebih sulit, betul Gar ya? Kita ini sudah sulit, ada lagi yang lebih sulit. Dan kita puji syukur wadah ini menjadi satu tempat di mana kita bisa saling membantu, saling sharing satu dengan yang lain. Kalaupun kita nggak bisa bantu dengan uang, bantu dengan doa, bantu dengan hal-hal yang positif, sehingga
wadah ini memberikan kekuatan kepada kita sampai kita benar-benar setia kepada Tuhan. Tetaplah maju terus di dalam iman sampai Yesus datang kedua kali. Tuhan berkati kita. Amin. 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 Terima kasih atas renungannya yang telah membantu kita untuk lebih mengutamakan kekuatan daripada doa ya. Roy, tolong di-mute, Roy. Lampu. Nggak bisa di-mute dari sini. Salam. Baik, untuk waktu yang berikutnya, kita berikan kalau respon dari teman-teman, bagaimana kira-kira dengan kiat-kiat ya, atau pengalaman pribadi dalam menghadapi waktu kesusahan ini ya. Kita lihat, mungkin saya mulai dari diri saya sendiri ya. Jadi apa yang diceritakan sama Pak Pendeta barusan adalah benar ya. Sering satu pintu tertutup, sebenarnya pintu lain terbuka. Tuhan bukakan pintu, tapi kita lebih banyak melihat pintu yang tertutup. Kita lebih menangisi kesusahan-kesusahan yang terjadi pada diri kita ya. Misalkan kita kemalangan, jadi kita mengaduh pada kemalangan yang terjadi pada diri kita. Dan sering kita mengandalkan pada kemampuan diri kita sendiri, bukan mengandalkan pada Tuhan ya. Pengalaman saya sendiri kena banjir bandang mini lah sebenarnya, tanpa lumpur, tapi lumayan sih, rumah lumayan hancur isi-isinya karena jebol dari sungai ya, mobil keseret 200 meter. Dan memang saya lihat itu kayak pelajaran dari Tuhan juga ya, kayak seperti hukuman atau saya suruh merubah kehidupan. Jadi kalau kita melihat berpikir positif, kita akan melihat pintu-pintu lain yang terbuka, bukan melihat kemalangan yang terjadi pada kita ya. Dan kita lihat bahwa ternyata banyak orang lain yang lebih susah dari kita ya. Apalagi sesudah kita lihat di NTT, ternyata rumah saya kebanjiran itu nggak ada apa-apanya. Di NTT sampai ketutup lumpur. Nggak bisa bangun, digotong. Masih hidup ya, itu masih hidup. Yang meninggal sampai 50 lebih. Jadi luar biasa ya. Dan disitulah harapan kita untuk lebih banyak berdoa ya. Karena kita nggak tahu kekuatan kita itu terbatas. Dan saya rasa juga teman-teman lain punya pengalaman yang serupa. Ada baiknya bisa di-share juga pengalamannya, silakan. Terima kasih. Wisdom kali, Wisdom kayaknya banyak pengalaman juga di Pekanbaru nih. Iya, terima kasih Tigor. Ya, memang berdoa itu adalah satu hal yang kita mendapatkan kekuatan. Nah, saya hanya ingin menyampaikan sedikit ya pengalaman. Kadang manusia kalau dalam kesusahan atau penderitaan ada pencobaan datang, kita kadang susah berdoa. Dan kita kadang susah mengucapkan syukur apa yang kita alami kesusahan itu. Ya, contohnya kalau kita sakit, ya, susah kita akan bilang, Tuhan, saya bersyukur oleh karena saya sakit.
Ya, gitulah. Ya, tidak ada kita bilang saya bersyukur. Pasti kita berdoa, Tuhan tolong saya, sembuhkan saya. Selalu permintaan. Ya, kita tidak pernah mengatakan apa sebabnya, kenapa saya sakit, apa mungkin ada kesalahan saya, kekurangan saya. Ya, kalau saya pengalaman saya pada waktu lalu, ya mungkin sudah saya pernah ceritakan dulu kesaksian pada waktu yang lalu. Ya, ada pengalaman sakit anak saya, ya sudah divonis dokter 2 atau 3 bulan yang akan hidupnya. Ya, pada waktu mendengar itu memang kami shock. Dan pada waktu kami pulang dari dokter, ya anak saya bertanya apa hasilnya, saya tidak kasih tahu. Ya, saya sama istri tidak menunjukkan kesedihan karena kalau kami tunjukkan kesedihan akan menjadi dampak efeknya kepada dia. Tapi ya kalau hanya berdoa tidak berusaha sesuatu, itu pun juga sia-sia. Ya, kami sampai di rumah pada malam hari, kami dan istri, ya serta anak saya bicara baik-baik, bicara apa, terus kami kasih tahu sama anak saya, kita akan berobat, ya lagi dan sampai sembuh, saya bilang begitu. Ya, jadi pada malam hari kami tidur, ya mau sebelum tidur kami memang tidak bisa tidur. Akhirnya saya bilang sama istri saya berdoa. Berdoanya bukan minta kesembuhan pada awalnya. Ya, saya berdoa sambil nangis. Istri saya juga nangis. Saya berdoa kepada Tuhan. Pertama-tama bukan minta kesembuhan. Pertama-tama saya kepada Tuhan bilang, katakan, saya bersyukur Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada saya kesempatan kepada anak saya ini berumur 17 tahun. Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberikan kesempatan untuk menjaga dan memberikan kesempatan saya untuk mendidik, berjumpa dengan anak saya selama 17 tahun. Kalau ini Tuhan ambil, itulah kehendak-Mu. Karena Engkaulah yang mempunyai semuanya ini. Saya bersyukur Tuhan, kalaupun ini Tuhan beri sembuh, ya terima kasih Tuhan. Itulah doa saya. Saya bilang, kehendak-Mu yang jadi, saya sudah siap menerima apa yang terjadi atas kejadian untuk anak saya ini. Karena dokter bilang 2 bulan lagi umurnya. Tapi berikanlah petunjuk apa yang terbaik. Setelah saya serahkan begitu, saya bilang amin. Setelah amin, istri saya langsung marah sama saya. Saya dipukul saya. Saya pas amin, saya kaget pas buka mata dipukul. Jadi itulah kesaksian. Jadi memang sulit pada waktu hal yang sedih, kita sulit mengatakan bersyukur. Tetapi setelah saya berdoa, setelah saya dipukul istri saya berkatakan, kenapa kamu marah? Saya tidak suka doa kamu. Saya tidak mau seperti doa kamu itu, kata istri saya. Saya yang melahirkan, saya yang menyusui, saya yang mendidik dia. Kamu enak aja ngomong. Itulah manusia. Tapi saya bilang sama istri saya, Tuhan yang beri, Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil, dan itu rencana Tuhan. Tetapi kita berdoa, kita berbuat sesuatu. Kita usahakan, kita berobat. Itulah usaha kita. Jadi inilah memang yang dibilang Pak Pendeta Richard, berdoa itu besar kuasanya. Tetapi berdoa itu seperti Pak Pendeta Richard saya sungguh-sungguh, ya, dengan tulus, dengan bukan kehendak kita, tapi biarlah minta kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, tadi bilang pendeta, ya jangan ragu-ragu. Ya itulah mungkin yang saya dapatkan pengalaman.
dari doa. Terima kasih. Baik, terima kasih Wisdom atas sharingnya. Mungkin ada dari teman yang lain. Sebenarnya sharing ini bagus ya. Saya sendiri bukan merasa ya, saya ada baca satu buku bahwa kalau kita berbicara, beban kita itu berkurang. Jadi energi negatif itu keluar. Tapi kalau kita nggak bicara, dipendam itu jadi stres ya. Jadi sebenarnya kenapa di Israel itu ada tembok ratapan? Sebenarnya itu salah satu cara untuk menghilangkan stres ya. Sambil mereka berdoa, mereka meratap gitu. Jadi itu salah satu cara untuk menghilangkan sakit kejiwaan dalam diri kita ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kita dalam kelompok kecil. Jadi emang kita grup kecil ini sambil sharing lah. Anggap aja ini tembok ratapan ya, tapi memang kelihatan kepala-kepalanya ya. Tapi saya sendiri merasa bahwa kalau kita bicara itu yang tadinya terbata-bata akhirnya jadi lancar bicaranya. Jadi nggak usah sungkan ya, dan kita pun jarang ketemu juga. Jadi mungkin setiap minggu kita bisa meratap di sini ya. Gimana Nofri, ada mau sharing juga? Oh, oke. Ya, terima kasih Tigor. Sebentar. Ini saya mau sharing mengenai 1 bulan lalu. Ini berkaitan dengan pelajaran tadi dari Pendeta Richard Baren yang menyatakan doa juga persekutuan kita dengan teman-teman yang lama. Bulan lalu itu saya shock dan panik waktu istri saya divonis COVID. Ya. Satu-satunya orang yang saya ini adalah Bro Robert di Manila yang bisa Tuhan. Bukan adik kakak saya, bukan juga saudara dekat saya. Karena Bro Robert ini satu di ministry, saya curhat sama dia. Itu yang pertama. Yang kedua, itu Bro Stefanus hari kedua langsung memberikan obat-obatan yang wah begitu banyak yang menguat yang ini. Yang ketiga juga Bro Tigor, saya itu berkomunikasi dengan dua dokter hebat. Satu dokter Malingkas, yang satu dokter Roy Sarumpait. Setiap hari itu kita dapat ada hasil lab dari rumah sakit Siloam. Saya selalu berkomunikasi dengan dokter Roy Sarumpait. Akhirnya waktu 1 minggu ada hasil lab tenang Nofri, karena ini sudah tidak menjangkit dan sudah menurun. Di situ saya bersemangat lagi. Tapi 1 minggu itu saya sempat down. Begitu. Di sini saya sharing betapa kayanya kita mendapat teman-teman yang dari dulu dan berkumpul lagi di WhatsApp group ini. Begitu juga saling mendoakan. Itu dari saya. Makasih Bro Tigor. Terima kasih Nofri. Saya juga melihat ya, sangat baik perkembangan dari Nofri ya. Saat saya masuk di grup How Are You Brother and Sister dan Ministry ya, Nofri ini sangat susah berbicara dia. Betul. Sama kayak saya juga. Betul. Tapi puji Tuhan ya, dari membawa doa, bersaksi, membawa acara, akhirnya bicaranya lancar. Betul, Bro Robert. Udah nggak terbata-bata lagi ya. Jadi puji Tuhan. Dan saya juga mengundang teman-teman kita yang lain yang masih di warung sebelah. Tapi ya kita doakan ya, semoga mereka bisa bergabung dengan kita juga di usia kita yang semakin senja ya. Kita beruntung dikasih umur yang panjang, diberi kesempatan ya di hari-hari tua kita bisa bergabung untuk melayani Tuhan ya. Walaupun nggak luar biasa, sederhana saja, tapi kita bisa saling menguatkan. Mungkin dari teman yang lain bisa sharing, Daniel, Ucok, Dince. Ya, Ucok, bolehlah. Ucok. Ya, makasih Pendeta.
memang pas, memang itu apa namanya, ya harus percaya dengan doa lah ya. Kita, aduh sorry ya ini ada gubuk ribut banget. Jadi saya juga hidup saya kan setengah, ya hampir banyak tadi mengertinya jalan hidup ini, tapi dengan bersandar pada firman Tuhan, berdoa, mengerti bahwa kesusahan itu memang akan pasti datang sama kita, ya lambat laun bisa mengerti juga, walaupun nggak sepenuhnya mengerti. Saya banyak yang tidak mengerti yang saya alami ini gitu loh. Bahkan sekarang pun di masa corona ini tidak mengerti juga, bisa melayani walaupun duduk di rumah, bisa melayani kemana-mana. Ya jadi itu satu apa? Makanya saya pikir benar aja. Corona ini setan bergembira, tapi cuma sebentar. Karena setan bergembira karena apa? Gereja tutup, umat Tuhan terkurung di rumahnya. Aprok setan. Tapi cuma sebentar. Ternyata gara-gara corona ini kabar Injil makin termasyhur kemana-mana. Sekarang orang-orang yang selama ini cuek-cuek dengan kehidupan pada entah takut mati atau gimana, jadi pada bertobat banyak. Amin. Bertobat. Jadi malah kembali kepada Tuhan gitu loh. Jadi corona ini malah membawa dampak yang positif. Dan saya pun dulu harus pergi kemana-mana untuk dakwah. Sekarang duduk di rumah, dakwah. Malah didengar di mana-mana. Ya, nah, saya ya sekarang sih bukan sekarang aja ya. Memang walaupun corona saya tetap pergi kemana-mana. Kalau ada jiwa yang mau diajar. Jadi macam ini kesaksian ini saya udah 1 bulan inilah dapat jiwa di Tiga Raksa. Itu jiwa itu bukan jiwa saya, jiwanya Grace Pengilhatan, TSPM kita. Dia ketemu satu grup orang, isinya orang Islam, orang murtadin, mu'alaf, dan orang Protestan. Ini mereka berteman 3 orang, teman akrab. Mereka pemain-pemain catur, orang-orang pinter. Tapi ketemu TSPM kita. Banyak nanya ke TSPM kita, TSPM tadi Semaladen itu dihubungi saya, tapi karena jauh saya nggak langsung respon. Tapi karena mendesak, ya akhirnya saya respon lah, saya pergi. Karena pergi naik kereta saya ke Tiga Raksa 2,5 jam. Berangkat jam 9, nyampe setengah 12 siang. Mau rencana pulang jam 4. Datang lagi orang Protestan ikut gabung, bapak-bapak. Mau pulang jam 5, akhirnya pulang jam 5. Datang lagi orang Islam, gabung lagi bapak-bapak. Akhirnya pulang jam 6, sampai rumah jam 10 malam, naik kereta. Wah, tapi semangatnya bukan main, sukacitanya bukan main gitu, karena ketemu jiwa-jiwa yang serius. Jadi saya mau tuntun mereka kan Jumatan sama Mingguan. Moga-moga saya suruh tinggalkan Jumatnya dan Minggunya ketemu di hari Sabtu gitu loh. Kan fair toh. Yang Jumat tinggalkan Jumatnya, yang Minggu tinggalkan Minggunya, ketemu di hari Sabtu. Jadi maksudnya justru masa kesusahan gini bukan berarti kita harus susah. Ya biarlah. Yang susah-susah kita memang susah, mungkin ekonomi susah karena corona. Yang nggak corona pun susah ya. Tapi tidak ada masalah bersama Tuhan toh. Yang penting bisa hidup normal. Dulu saya ada uang juga lah, nggak kemana-mana juga, hanya kantor, rumah, gereja. Sekarang nggak ada uang lah kemana-mana juga lah. Ya. Bahkan ini minggu depan ini kalau jadi, saya udah susun acara ini mau ke Sumedang. Ada jiwa yang nantangin, pakai positif ya, nantangin. Bawa pendeta Advent ke sini. Biar kita diskusi. Biar dia dengar, kenapa istri saya menjadi Islam. Karena apa? Istri itu Advent. Tapi kawin sama Islam, jadi Islam. Nah si suami ini sangat pede sekali sama agamanya. Sehingga dia bilang, bawa pendeta Advent ke sini, biar kita diskusi, biar dengar cerita kenapa istri saya memilih Islam. Nah, orang Advent ini ngajak saya. Ya udah puji Tuhan lah. Jadi itu hari Kamis minggu depan ke Sumedang saya ketemu orang ini. Ya, jadi ya dalam kesusahan ternyata ada sukacita. Ya bersama Tuhan ada sukacita. Jadi Tuhan kita itu maha sakti, bisa membalikan keadaan. Jadi biar pandemi ada terus nggak ada masalah. Yang penting kita bisa hidup normal. Saya gitu sekarang.
Jadi tidak berharap pandemi akan berlalu, mau ada nggak ada urusan, silahkan aja. Yang penting kita hidup normal. Tuhan kita maha kuasa. Kalau Tuhan masih punya rencana dalam hidup kita, corona nggak bisa bikin apa-apa. Tapi kalau Tuhan sudah anggap kita udah selesai tugas, ya mati nggak apa-apa juga. Emang kenapa kalau mati? Game over malah nggak apa-apa, selesai dari cerita lah. Toh kan kata Wahyu berbahagia yang mati dalam Tuhan. Jadi saya sekarang udah begitu posisinya. Jadi mau mati ya masalah, hidup puji Tuhan, semuanya puji Tuhan lah gitu. Jadi makanya dalam Tuhan kesusahan pun bisa menjadi hal yang positif bagi kita. Demikianlah. Terima kasih untuk renungannya ya yang makin menguatkan kita menghadapi kesusahan yang mendatang ini. Puji Tuhan. Ya, amin, Cok. Amin. Terima kasih atas sharing kesaksiannya yang menguatkan kita juga. Ada lagi yang mau sharing? Yarmin Purba, gimana? Teman saya jaga malam di kampus dulu, bisa sharing juga dari Cimindi? Belum malam ini belum. Belum, ya. Tapi sehat-sehat lah. Ya, amin, puji Tuhan. Iya, iya. Saya selalu ingat karena teman jaga malam ya, nongkrongnya di maintenance. Iya, Gor. Ada lagi yang mau berbagi? Roy? Kalau atau Dice mau berbagi juga? Daniel? Nggak, Dice mau bicara, Gor. Jangan terlalu cepat kamu. Dia mau bicara, Oh, dari oke, wajahnya Dice. kelihatan. Iya. Abah Roy? Atau Ya, Daniel, aku Iya, mendengar Roy aja. dulu, Roy. Aku mendengar Belum. firman yang begitu indah. Saya sekarang lagi dalam perjalanan menuju Bandung untuk melihat ibu saya Oh yang iya. sedang dirawat. Iya, iya. Terima kasih atas firman-Nya, terima kasih kesaksian-kesaksiannya. Bantu doakan kami dalam perjalanan. Terima kasih Pendeta Richard Barnes. Ya, Roy. Tuhan berkati ya. Amin. Oke, hati-hati Roy di jalan, Roy. Baik, nanti tidak lupa kita doakan juga ya. Baik, Daniel, ada mau share? Ya, sedikit aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Richard Barnes. Saya tadi ada catat sedikit pas saya masuk, yaitu tentang kekuatan nyanyian gitu ya, Pak Pendeta ya. Kekuatan lagu, di mana tembok Jericho bisa runtuh. Itu juga penjara, di mana Paulus dan Silas di penjara, rantai-rantainya putus, karena mereka bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Jadi pengalaman saya pun sama, bulan Agustus lalu, tahun lalu, sempat ada klaster COVID di guru-guru, khususnya di Salemba, dan salah satu yang kena saya, langsung ke rumah sakit Advent, tapi pada waktu dicek sama dokter Rudi Satigi, puji Tuhan, walaupun saya reaktif dan belakangan positif, tapi saya punya imunitas sudah cukup tinggi, jadi dokter ini 2 kali saya ketemu dengan dokter Grace, mengatakan bahwa si Tompul tidak usah dirawat lah ya, karena sudah mulai, imunnya sudah mulai naik, di rumah aja. Kami di rumah adik kami di Bandung, kami isolasi mandiri saja di sana sampai sembuh. Nah, yang saya mau tekankan tadi tentang lagu, jadi memang saya hobi nyanyi juga. Jadi setiap hari pasti lagu-lagu inilah yang membuat kita punya pikiran tadi ya. Tigor tadi sudah sampaikan,
Ya, pikiran kita ini tadi apa? Bisa yang tadinya mumet, ya, ada rasa takut memang pada awal swab itu dikatakan positif, tapi dengan lagu-lagu rohani yang kita baca di lagu Sion, lagu-lagu hymns itu ada sesuatu ya, something yang masuk ke dalam pikiran dan itu membuat kita kuat. Dan waktu saya sama sekali ya tidak ada rasa takut ya. Entah dari mana, dan saya yakin itu dari Tuhan. Sama sekali tidak ada rasa takut. Agustus itu kan masih lagi tingkat-tingkat tingginya gitu. Jadi puji Tuhan ya. Akhirnya saya bisa sembuh dan juga puji Tuhan istri dan anak-anak saya 2 sama sekali tidak terkena, aneh. Padahal kami satu rumah, satu mobil ke Bandung, hanya saya yang positif, mereka semua waktu dicek di rumah sakit Advent semuanya negatif. Ya, sekali lagi terima kasih Pendeta Richard tentang diingatkan kembali tentang kekuatan lagu ini ya. Ya, saya ingat dulu Pendeta Richard, saya mulai tahu Pendeta Richard itu waktu tahun 87 Pendeta Richard berkemah di Semarang, Wirakarya di mana tuh yang Pendeta Richard malam-malam. Iya. Itu satu kesan yang bagus, bikin surprise kepada Pendeta Misa waktu ulang tahun tengah malam kami dibangunin semua, kita pikir ada kejadian apa. Iya betul. Surprise ya. Nah, itu satu hal-hal yang membuat kita terkenang masa-masa indah. Jadi kalau ada masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, selalu itu teringat. Ya, lagu-lagu, begitu juga ada humor-humor sehat yang selalu saya baca di grup ini ya. Itu membuat kita punya imun akan kuat ya, makin tinggi ya daripada kita stres-stres menghadapi bencana ini. Kita lebih bagus bersukacita dalam Tuhan. Terima kasih, itu sedikit dari saya. Amin. Terima kasih atas sharing yang baik. Apa ada lagi yang mau sharing dari teman-teman? Selamat datang Gladys. Malam, Tigor. Maaf, baru buka HP. Ya, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau sharing lagi, Susan, teman saya SMA, Eeng ya. Enggak, Tigo, terima kasih. Iya. Jadi kalau nggak ada yang sharing, kita akan tutup. Tapi sebelumnya saya seperti apa yang dikatakan oleh Daniel tadi ya, kekuatan melalui lagu ya, nyanyian itu emang saya rasakan ya. Sekarang saya jadi punya hobi baru. Jadi setiap mau acara Selasa itu saya cari lagu yang cocok gitu. Misalkan kayak judulnya tadi apa mengenai masa kesukaran. Saya cari Trouble, ketemunya apa Because He Lives. Dari Because He Lives saya cari mana yang bagus gitu ya. Itu bisa seharian saya habiskan waktu itu. Udah dapat lagu yang bagus, saya cari kata-katanya yang cocok. Saya edit satu-satu ya. Saya pindahkan kata-kata satu-satu. Akhirnya makna lagu itu saya resapin. Saya merasa diberkatin ya. Ada kekuatan yang kita dapat dari lagu dan kata. Makanya saya berusaha setiap lagu itu saya cantumkan kata-katanya. Dan apalagi kalau kita tahu cerita dari lagu itu, tapi saya belum sempat sampai ke situ ya. Biasanya kalau waktunya banyak, kita selidiki gimana lagu itu dibuat. Karena hasil karya yang bagus itu biasanya lahir dari penderitaan ya. Ya, Gor boleh nyala dikit. Itu lagu dibuat oleh Bill Gaither. Jadi pada waktu anaknya lahir, itu masa kesusahan tahun 1962. Jadi a new baby born. Jadi sebenarnya dia dalam keadaan sukar waktu menghadapi situasi sulit ekonomi, tiba-tiba lahirlah anak itu. Itu awal ceritanya dari lagu itu, latar belakangnya. Terima kasih atas ininya ya, tambahannya. Dan emang benar,
Jadi kalau kita mengetahui lagu, kata-katanya, udah gitu sejarahnya ya, kita akan menghargai lagu itu ya, dan itu membuat semangat kepada jiwa kita. Saya sendiri merasakan ya, merasa diberkatin, walaupun saya tergopoh-gopoh atau kadang-kadang lupa, udah hari Selasa mesti nyiapin kontak sana, kontak sini, waduh pada nggak mau ya, tapi udahlah sabar aja. Karena saya juga dulu gitu, kalau disuruh nggak mau. Jadi ya itulah. Dan dari teman saya di Amerika bilang, cobalah kamu banyak berdoa. Nah, baru saya ingat, kadang-kadang kita nggak mengandalkan doa. Kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita kontak teman tanpa berdoa. Jadi saya juga bersyukur ya, banyak teman-teman dari segi spiritual membantu saya juga. Walaupun saya dianggap baik, tapi sebenarnya saya masih banyak kekurangan ya. Dibilang rendah hati, tapi sebenarnya ego saya masih tinggi ya. Masih banyak belajar jadinya, Mbak. Nah, sebagai penutup ya, kita doa nanti siapa ya yang kita tunjuk ya. Wisdom aja ya, berdoa penutup wisdom. Jangan lupa kita doakan saudara kita di NTT, kemudian ibunya Roy Pamora, dan Roy yang sedang perjalanan ke Bandung, juga acara kita supaya berjalan dengan baik. Ada lagi yang mau didoakan? Boleh. Ini atau Peggy Pandan Wowor ya, Om Wowor. Oh, orang tuanya Peggy Wowor. Iya, tolong doakan. Dengan siapa lagi? Gini, itu kan tadi seperti saya kasih tahu, nanti tanggal 18 April jam 8 pagi kan The Circle itu yang sebenarnya Novi yang harus bicara. Oh ya, apa artinya nanti yang bersaksi adalah Sandina Yohan. Jadi biarlah semua yang mengambil bagian diberikan diberikan tubuh yang sehat lah. Ini kan ya kita semua, dan ini juga sebagai undangan lah bagi kita yang hadir di sini, bisa juga hadir nanti tanggal hari Minggu tanggal 18 April jam 8 pagi. Baik. Doakan. Jadi kita doakan saudara kita di NTT, Ibu Roy Pamora yang sakit, dan Roy yang ada perjalanan, kemudian acara The Circle supaya yang terlibat diberi kesehatan, sama orang tuanya Peggy Wowor. Tambah satu lagi, Gor. KPA saya yang di Tiga Raksa, atau itu kelas, saya bikin kelas AMR itu. Kelas AMR yang Tiga Raksa, isinya kan itu Islam, Mu'alaf, dan Kristen non-Advent isinya. Jadi ini rutin tiap minggu, Gor. Jadi doakan biar saya bisa sanggup melayani tiap minggu, dan mereka boleh terbuka akan kebenaran. Jadi yang didoakan bilang kelas AMR Adiasa Tiga Raksa kelas AMR atau KPA sama aja. Boleh satu lagi, Gor. Ya, ini tim dari rumah sakit Advent Bandung yang juga sekarang besok pagi berangkat ke NTT karena diminta. Jadi mereka masuk tim Garuda. Jadi mereka juga yaitu Dr. Alvin Rantung, perawatnya Ardi Seran sama Reynold Barnes. Jadi Yohanes Manu juga, jadi Dr. Yohanes Manu. Jadi mereka berempat berangkat ke NTT untuk melayani di NTT. Ya. Udah dicatat Wisdom ya? Oke. Baik, sebelum doa kita mulai, saya akan share satu lagu yang sayang ya, kalau hanya saya sendiri yang menikmatin ya. Judulnya sama, tapi yang nyanyinya beda. Dan ini termasuk yang merdu lagunya ya, hanya nggak saya kasih teks. Because he lives,
tomorrow, because he lives. All fear is gone, because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone, because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And life is worth the living just because he Amin. Amin. Baik, kita bersekutu dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Kami anak-anak-Mu pada malam hari ini bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kesempatan kami dapat bersekutu di malam Selasa pada saat ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini Tuhan telah menuntun Pendeta Richard Barens sebagai membawa renungan firman Tuhan. Firman yang baik ini kami dapatkan, yaitu bagaimana kuasa doa yang Tuhan telah ingatkan kepada kami masing-masing di dalam dunia yang penuh gelap ini, ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Tuhan telah berikan kepada Pendeta Barens pada saat ini. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan kepada keluarga, istri dan anak-anak. Dan juga sepanjang rencana pelayanan Bapak Pendeta, dimanapun dia berada, biarlah apa yang dikerjakan hanya meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat yang indah juga kepada semua kami yang hadir dalam persekutuan ini. Hamba-Mu tidak bisa menyebut satu persatu, tetapi Tuhan tahu. Biarlah hati kami diubahkan, sehingga kami dapat menjadi lebih setia, lebih bergantung sepenuhnya, dan berpengharapan kepada-Mu saja ya Bapa, melalui doa. Terima kasih Tuhan Allah, terima kasih. Kami juga berdoa, permohonan pada malam hari ini, biarlah Tuhan tolong kami. Pada saat ini kami berdoa untuk pelayanan atau penginjilan yang dilakukan oleh The Circle, yaitu pada tanggal 18 April. Biarlah Tuhan menuntun dan menyertai semua yang
partisipasi atau tim di dalam The Circle diberikan kesehatan, dan juga yang bersaksi pada saat itu, yaitu saudara Sandi Naiwan. Berikan dia kesehatan, sehingga dia pun dapat menjadi saluran firman Tuhan kepada kami semua pada waktu yang akan datang. Ya Bapa, kami juga berdoa kepada kelompok KPA di 3 Raksa AMR yang dilakukan oleh saudara Ucok Panggabean. Berikanlah kesehatan kepada Ucok Panggabean, berikanlah hikmat kebijaksanaan sehingga dia pun dapat memberikan saksi hidup untuk bagaimana menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan. Biarlah dia berkata-kata sesuai dengan rencana Tuhan dan hanya meninggikan nama Tuhan saja ya Bapak. Berkati juga istri dan anak-anaknya sehingga mereka pun dapat mendukung pekerjaan pelayanan saudara Ucok Panggabean. Begitu juga Tuhan, kami berdoa kepada bangsa negara kami Indonesia ini Bapak, di mana di dalam negara kami terjadi banyak kekerasan. Pada waktu lalu ada teroris. Biarlah Tuhan, negara kami ini tetap Tuhan berikan petunjuk kepada pemimpin, para keamanan, dan juga para yang mengetahui di sekitar Indonesia ini dapat dikuatkan ya Bapak. Dan juga kami berdoa khusus kepada saudara-saudara kami pada waktu beberapa hari yang lalu menerima bencana di NTT. Tuhan, berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami yang tertimpa bencana. Berikan mereka pengharapan dan juga berikan mereka kesehatan dan tempat tinggal serta makanan, minuman, pakaian yang mereka butuhkan. Dan juga para medis yang bekerja di sana. Biarlah Tuhan membuka hati para pejabat pemerintah setempat untuk mengambil tindakan membantu para korban yang di NTT ini, Bapak. Begitu juga Tuhan, Rumah Sakit Advent Bandung akan berangkat ke NTT. Biarlah Tuhan memberkati tim dari Rumah Sakit Advent Bandung. Mereka membawa obat-obatan dan alat-alat medis. Biarlah mereka dapat tiba di sana dengan malaikat Tuhan menyertai, dan Roh Kudus juga memimpin mereka sehingga mereka pun menjadi saluran berkat kasih Yesus dan juga dapat bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat dan penghibur mereka. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami berdoa juga kepada saudara-saudara kami yang sakit, yaitu Bapak Hari Wowor, dari orang tua Ibu Peggy Wowor. Di masa tuanya Tuhan, berikanlah kekuatan, sehingga Bapak ini pun dapat mengerti bahwa orang yang sudah tua itu tubuhnya makin lemah, dan dia biarlah selalu bersyukur dan berpengharapan di masa tuanya dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepadamu saja Bapak. Begitu juga kami berdoa kepada Ibu Pendeta Mamora atau orang tua dari Roy Mamora, di mana juga ibu yang sudah tua ini sakit di rumah sakit. Tuhan, tolong juga berikan kekuatan di mana di masa tuanya tubuh yang makin lemah. Biarlah Tuhan memberikan satu pengharapan sehingga
di masa tuanya pun dia tetap setia dan mengerti akan rencana Tuhan kepada ibu ini. Begitu juga Tuhan sertai saudara kami Roy dalam perjalanan ke Bandung. Biarlah dia dikuatkan melihat orang tua yang sakit ini, dan biarlah dia menjadi juga penghibur, penyemangat bagi ibu ini, dan juga berikan hikmat kebijaksanaan dan kesehatan, sehingga saudara Roy pun juga dapat memberikan support kepada Ibu Pendeta Simamura. Terima kasih Tuhan atas segala permohonan doa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mau sangat baik, karena Engkaulah yang kami harapkan. Biarlah kehendak menjadi pada kami malam hari ini, supaya kami juga dapat beristirahat di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami. Terpujilah namamu ya Bapa, sempurnakanlah doa ini di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. 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 Baik, acara kita sudah selesai. Jadi terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Jadi kita sekarang udah tutup, acaranya bisa ngobrol bebas. Dan kita akan bertemu nanti di Selasa malam lagi dengan acara yang sama. Pembicaranya belum tahu ya, belum di-schedule lagi. Sampai kelupaan kita men-schedule pembicaranya siapa nih. Biasa kita bikin 2 bulan ya urutan gitu. Hanya karena kesibukan jadi kelupaan. Kadang-kadang kita kaget, kok udah hari Selasa lagi, cepet banget ya. Jadi terima kasih, bisa di-unmute semua, dan kita bisa saling bertegur sapa, bersalam-salaman. Terima kasih, Pendeta Terima Bareng. kasih, saudara. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih doanya. Selamat malam. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih semua. Sehat. Jer. Hati-hati, Brother Roy, hati-hati di jalan. Thank you, Nel. Thank you, Nel. Thank you, Risto. Thank you semua. Jerry, apa kabar, Jer? Baik-baik, Ibu Suling. Ermin. Ibu Sampai Suling. ketemu lagi. Kok lama nggak ketemu ya? Iya, malam. Iya, pandemi. Ada Roy, Onat Matita lagi. Ya, hati-hati di jalan, Roy. Hati-hati jalan, Ya, Roy. Pendeta, Iya. Yarmin. Ya, bye. Ayo, Gladys. Ya, Bye bye. semuanya. Ya, baik. Yo, Oke, pamit. ya, Cok. Acaranya Ucok jam berapa ya, Cok? Ya, Gimana? Ketemu. Acara Ucok jam berapa? Acara nggak ada acara kosong. Itu yang tadi dibilang hari apa aja? Oh, hari Minggu. Jam? Tapi itu bukan online, langsung offline. Pergi ke Tiga Raksa. Oh, Oh, Tiga Langsung. Raksa. Iya, jauh. Itu dari siang sampai sore aja meladenin. Setengah hari. luar biasa ya. Iya, mereka lagi semangat. Dan mereka itu orang-orang pinter, anggota Percasi ya, Persatuan Catur Indonesia, orang-orang pinter, dan mereka udah akrab. Jadi bahasanya keras tapi nggak tersinggung. Jadi mereka ngomong tuh nyekak gitu loh, nggak tersinggung. Ada Bung Utut Adianto. Kelas bebas, berarti ya Cok ya? Ya? Kelas bebas. oke ya. Iya, iya. 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 Gue kirain nggak ada acara hari Selasa, Gor. Katanya ada toh. Iya. Iya. Selasa malam. Jam Tadi 7 ya. saya minta jadi MC, katanya musim puasa 7 hari 7 malam. Tapi dia suka hadir kok. Oh. Malam ini enggak. Malam ini enggak. Banyak enggaknya sih. Tapi nggak apa-apa. Oh, gitu. Ya gue nggak tahu hari Selasa ada. Kirain nggak Iya. ada. Iya. Gor, maunya
Maunya Gladys disuruh MC tuh. Ya nanti kalau udah berapa. MC acara kita ini. Sekali-sekali Belajar cewek. dulu. Belajar dulu. Makanya lagi ngeliatin wisdom dulu ngomong. Iya benar. Oh, Nopri tadinya susah ngomong, sekarang udah lancar ya. Iya. Kayak gitu. Jadi MC ntar mesti buka video lagi ya. Iya. Iyalah. Di sini kadang tau nggak, dalam sore kadang-kadang bunyi ayam. Bunyi ayam. Ayam daripada bunyi kuku. Ya? Ayam boku. Ayam boku. Nanti kapan gue bikin. Dince lah, Dince, Din. Tadi ada Dince tadi ya. Hai Dince. Aku suka pulang telat. Kadang-kadang jam 8 baru sampai rumah. Ini lagi cepet aja nih, tadi jam 5 udah keluar. Ah, bohong Dince. Masa gue di busway ini? Waktu ada acara di Pekanbaru paling rajin dia datangnya. Itu gue lagi WFH, tahu nggak? Sekarang udah masuk seperti biasa, jam kerjanya habis dong. Itu kan ulang tahun kan, 10 hari berdoa tuh masih WFH. Jadi lagi dia. Belum lancar ngomong Tigor, jangan disuruh MC. Nggak apa-apa. Itu Ini kan kelompok kecil ini cuma ya segini aja. Saya juga nggak menyangka ya. 20-an. Saya sendiri nggak menyangka kalau saya tuh jadi koordinator apa namanya Selasa malam. Nggak pernah kebayangin untuk ada kepikiran gitu. Jadi host. Tapi puji Tuhan ya. Berkat. Dari setahun ini nggak ada bolong-bolong ya, walaupun musibah banyak terjadi. Jadi memang kayaknya sih kayak diberkati juga sih kalau kita lebih lebih aktif gitu. Iya betul. Kayaknya pastilah. Gor. Ikut abangnya lah. Gor. Usul Gor supaya jangan lupa-lupa, mestinya ada jurtul atau sekretaris biar mengingatkan. Iya, itu kan dilempar ke grup pada diem semua, main tunjuk aja kayaknya ya. Nah, ya ini kadang-kadang si Dince disuruh, Dince atau Bedis jadi sekretaris. Mulai deh. Nanti kabur lagi. Kabur dari gue. Aku baru sekali masuk langsung enggak. Dince atau Dince. Nggak boleh ditunjuk dulu. Maksudnya supaya bantu Tigor supaya jangan lupa apa yang mau dikerjakan gitu, mengingatkan. Nantilah kita atur. Ya. Kayaknya mesti tembak-tembak langsung, Gor. Kalau dibujuk-bujuk susah, Gor. Iya, langsung kasih bikin susunan aja ya. Iya. Berdoa dulu. Iya, berdoa dulu, benar. Itu kata siapa? Benar. Ricky Walian tadi pagi telepon. Dia bilang kalau mau sesuatu tuh berdoa dulu. Oh iya ya, benar juga dia. Iya benar. Selama ini nggak pernah berdoa kalau nyusun apa. Iya. Gor, berarti udah ada peluang nih, Gor. Sudah ada peluang, Gor. Jadi tinggal kasih apanya aja, pensil sama pulpennya aja. Gue mau live sekarang. Ngomong-ngomong Dince. Heti di mana? Heti di mana? Gue nggak tahu, mungkin lagi di Maldives sekarang kayaknya deh. Di Maldives di Bali. Maldives. Iya. Di Bali. Ya 3 bulan sekali dia balik. RNR. Diundang juga tuh. Kasih linknya, Din. Hah? Kasih linknya sama Dince, masih Heti. Linknya ini. Apanya? Biar dia join. Dia nggak masuk emang di grup ini, WA? Enggak ada. Masuk di Unai. Oh, udah masuk? Oh, ada dia. Oh, di Unai, bukan di Hawayu ini kan? Bukan. Aku tadi dia dari Unai yang 80 ya. Oh. Iya.
Kalau Daniel pakai mic apa? Suaranya paling bagus Daniel aku lihat. Oh ini pakai headset aja biasa. Saya Tapi kalau suaranya nggak pakai headset, Sinyalnya suaranya bagus, nggak tapi di masuk. sana kalau aku jelek deh. Berapa kali tadi dibilang nggak bagus. Notification. Yang lain rada ngedengung. Kalau Daniel tuh apa? Mantep suaranya gitu. Earphone kayaknya dia. Iya. Daniel kan penyanyi, Gor gimana sih? Seven ini lain. Penyanyi. Gue baru ngomong penyanyi Jangan bandingin Wisdom. Wisdom berteriak biasanya kan. Ini penyanyi lain lah. Kalau yang lain cempreng saya lihat. Itu biasa nyanyi itu kalau udah biasa bagus jadinya suaranya ya. Iyalah itu udah otomatis. Nggak diatur-atur bagus. Kalau gue kan ke bawah lahir apa dari sana. Coba perhatiin deh suaranya cempreng rata-rata. Anak Betawi. Aku sekarang tiap hari muter The Seven loh. Biar Amin. itunya banyak, jumlah ditontonnya. Aku tiap hari muter berapa kali The Seven terus. Sekarang The Seven terus. Jadi biar banyak itunya apanya? Penontonnya, tayangnya banyak. Amin, thank you. Dan memang senang denger lagunya kan gitu. Dengar aja. Cuma baru sadar sebulan terakhir ini. Selama ini kan nggak nge. Taunya udah sebulan terakhir ini, kenapa nggak di Seven aja? Kita orangnya kenal, lagunya bagus, ngapain muter dari penyanyi lain kan gitu. Makanya aku putar terus ya. Pokoknya tiap duduk di depan komputer, ya putar itu The Seven. Berarti bisa dibagi-bagi dulu juga tuh, Cok. Biar tahu. Dibagi juga, Cok, biar tahu. Iya. Itu juga di TikTok juga. Saya sekarang suka buka-buka TikTok. Jadi macam-macam TikTok nih. Apa TikTok? Ibu-ibu. Tapi banyak penginjilan juga di situ. Penginjilan Islam sama Kristen. Unik juga sih. Iya. Banyak. Saya lihat, jadi harus bisa bikin kreatif konten gitu ya. Iya. Tadinya saya lihat ibu-ibu, lalu yang goyang-goyang gitulah, anak-anak, suara diulang-ulang. Tapi ya itu ada dakwah juga, dan dakwahnya lumayan pada berisi juga, unik. Malah kayaknya YouTube terlalu panjang ya, kalau TikTok tuh singkat-singkat ya. Ya begitulah, kebanyakan di kamar jadi kebanyakan browsing. Pensiunan ini kerjanya browsing. Din, gereja lu udah buka belum, Din? Depok Jaya ya? Depok apa? Aku dari tahu Juli yang lalu tuh begitu, karena di daerah gereja itu kan zona hijau ya boleh. Di Depok enggak semuanya sih. Oh, udah buka gereja ya? Ya dari Juli tahun lalu, cuma 3 bulan tutup. Memang, tapi kursinya ya pisah-pisah, satu gitu lah. Kita kan gereja kecil, jadi enak. Kalau gereja gede tuh kan sampai susah. Kami masih tutup kalau kami. Gereja besar. Berarti bisa perjam. Ada pendetanya meninggal Naripan itu. Ya, Din. Ya. Berarti perjamuan bisa di sana dong. Iya, perjamuan di gereja udah. Bisa ya? Ada perjamuan. Iya. Makanya untung juga gereja kecil, nggak gede yang sampai ratusan kan susah. Kita kan 50, jadi bisa datang. Tapi dibikin Zoom juga kalau untuk yang nggak bisa datang, yang punya anak kecil. Oh, tetap ada Zoom juga ya. Oh, di Amerika udah bebas ya, Jerry ya? Kayaknya udah semua gereja buka. Tapi ada yang di alam ya. Oh iya, enak dong. Berada Jerry, itu gimana itu yang rasialis di sana tuh, yang Asia diserang-serang? Yuk gimana? Bahaya nggak?
hari Minggu kemarin tanggal 4 April di Riverside. Wisdom tahu lah Riverside dekat Loma Linda itu seorang wanita lagi jalan pagi dengan anjing duanya ditusuk. Ya, seorang woman business ya, kebetulan dari namanya nama Chinese, memang muka juga saya lihat. Ya Asia banget lah itu, Chinese itu ya. Ya, jadinya dia pendarahan, bleeding, ya meninggal di rumah sakit. Aduh. Padahal dengan anjing jalannya ya. Iya, langsung di stabet gitulah. Memang harus anjing, hati-hati. Anjing kecil kali. Jadi memang ya itulah, nggak tahu ini negara ini rasis ini lagi rame-rame. Makanya serem juga nih. Kata Ricky Walian, datang cepat ke Amerika aku. Tapi lihat kasus gini, ya ngeri juga. Bukan ngeri Apalagi corona, kalau di timur ya, kalau di East Amerika kan lebih banyak putihnya berperan tuh, New York, ya toh, Philadelphia, kan white supremacy. Ya, jadi memang mereka kan hanya melihat aja ya syukurlah kalau wajah saya kayak orang Meksiko lah, ya toh. Tapi kalau teman-teman kita Indonesia memang perlu bawa senjata, akhirnya dipikirkan perlindungan diri daripada juga ya. Ya, mesti hati-hati. Teman saya aja Stephen Lego tuh yang Laguna, dia ada di suatu tempat ada kerumunan orang muda ya umur 25, 27. Biasa orang muda itu kan orangnya aneh-aneh. Orang putih itu. Mereka tuh kalau mengejek itu kan lebih ini daripada orang dewasa. Jadi memang hindari dari kerumunan lah. Iya, betul. Tapi untung aku kurang pintar bahasa Inggris. Jadi kalau diejek nggak ngerti kan, cuek aja jalan. Terus. Kita nggak ngerti bahasa Inggris. Iya betul. Kan ada dua orang Indonesia wanita kan, yang di apa namanya, di abuse di mana itu, beritanya kan meluas. Ya kira-kira begitu. Gimana Bung Daniel, Bung itu di mana sekarang? Siapa your brother itu? Oh, Jimmy. Jimmy Pak Reno. Gereja mana dia? Jimmy di Papua New Guinea. Oh, di Reno Papua juga kan? Iya, Reno udah gara-gara COVID dia tinggalkan Papua New Guinea. Oh. Udah hidup di itu country living di Sukabumi. Sukabumi. Jadi begitu. Serem juga ya. Padahal pengen pergi gor ke sana kan. Tapi coronanya mereda, rasialisnya meningkat. Ya, begitulah. Bagaimana kita tutup aja kayaknya. Iyalah, tutup aja lah. Oke, terima kasih. Ya. Selamat malam ya. Selamat malam semua. Ya, udah tewaskan aja Gor. Ditewaskan aja. God bless you. Oke, Jenny. Amin. God bless you. Ya. Kita tutup ya Zoom meetingnya ya. Ya. Wisdom, good night semua. Dadah. Yo, sama-sama. Gladys, good night. Ya, Gor semua. Ya, udah tewaskan aja.